Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Putu selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pesisir kelas B. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang oceanografi dan geomorfologi. Nah, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Arik NRP 1052, Jea NRP 1053, Jessica NRP 1054, dan saya sendiri Iqbal NRP 1089. Nah, outline pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama oceanografi, selanjutnya studi kasus oceanografi, lalu geomorfologi, dan dilanjutkan studi kasus geomorfologi. Oke, yang pertama kita masuk ke oceanografi. Nah, jadi oceanografi ini secara umum pengertiannya merupakan cabang ilmu kebumian yang mempelajari samudra lautan. Nah, dalam perkembangan dari oceanografi ini memiliki beberapa cabang ilmu, yaitu ada 4. Yang pertama oceanofisika, yang kedua oceanokimia, yang ketiga oceanobiologi, dan yang keempat oceanogeologi. Nah, oceanografi ini memiliki 7 jenis data. Yang pertama ada arus, yang kedua ada gelombang, yang ketiga ada kecerahan, yang keempat ada dissolved oksigen, yang kelima ada pH dan salinitas, yang keenam ada suhu, dan yang terakhir ketujuh ada pasang surut. Nah, untuk jenis data ini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada arus. Jadi arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga dapat mencapai keseimbangan atau dapat diartikan sebagai gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Nah, jenis arus ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu ada arus Ekman, arus termohalin, ada arus pasut, arus geostropik, dan wind-driven current. Dan kalau berdasarkan kedalamannya itu ada arus permukaan dan arus dalam. Nah, kenapa sih arus itu penting? Jadi, kenapa arus itu penting? Karena yang pertama, arus itu menjadi indikator dari migrasinya ikan-ikan di laut. Yang kedua, arus ini menjadi faktor penentu arah migrasi ikan sesuai dengan arah mata angin. Dan yang ketiga, arus ini menyebabkan perubahan fisik di pinggir pantai, yaitu berupa abrasi dan akresi. Nah, untuk mengukur arus sendiri, ada metode yang dapat digunakan. Ada dua jenis, yaitu metode Euler dan metode Lagrange. Nah, yang Euler ini merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang tetap. Sementara metode yang Lagrange ini merupakan metode pengukuran aliran massa air dengan melepas benda apung ke laut, kemudian mengikuti gerakan aliran massa air laut. Nah, seperti yang tertera pada layar, berikut merupakan ilustrasi pengukuran atau perekaman data berupa kecepatan dan arah arus menggunakan Acoustic Doppler Current Profiler atau disingkat dengan ADCP. Nah, berikut ini merupakan dua tabel yang menunjukkan data yang berada di perairan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di sebelah kiri ini merupakan contoh verifikasi data arah arus real time di lapangan, dan di sebelah kanan ini merupakan contoh verifikasi data kecepatan arus real time dengan data model. Nah, dapat dilihat untuk parameternya sendiri ada berupa kecepatan dan ada juga berupa arah. Oke, selanjutnya adalah metode penyajian data arus. Nah, untuk menyajikan data dari arus sendiri ada dua metode. Yang pertama berupa grafik elevasi atau pasut atau biasa disebut dengan pasang surut, dan yang kedua ada current loss atau mawar arus. Nah, yang di sebelah kiri merupakan grafik elevasi atau pasut. Di tabel ini merupakan contoh hasil pengolahan data yang diambil di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 sampai 14 September tahun 2015. Di data ini dapat dilihat ada variabel kecepatan dan juga elevasi dan juga arahnya. Nah, sementara yang di sebelah kanan merupakan penyajian data menggunakan current loss atau mawar arus. Nah, current loss atau mawar arus ini nantinya akan diletakkan di dasar laut, kemudian dia akan mengukur eh, arus, dia akan mengukur data arus itu berdasarkan arah mata angin.
Oke, selanjutnya ada tabel kesesuaian perairan parameter arus. Nah, setelah kita melakukan pengolahan data dari step sebelumnya, kemudian kita akan memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel kesesuaian perairan parameter arus ini. Nah, misalnya untuk budidaya kerapu, skornya itu 10. Nah, kalau 10 itu kan masuk ke kategori sangat sesuai, berarti di tempat tersebut dapat ditaruh budidaya kerapu. Sementara jika skornya lebih dari 30, maka di tempat tersebut tidak disarankan untuk dilakukan budidaya kerapu. Begitupun dengan seterusnya. Nah, ini merupakan tabel yang didapat dari pedoman pemetaan RZWP3K berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, selanjutnya ada gelombang. Jadi gelombang ini merupakan fenomena alam berupa kenaikan dan penurunan air secara periodik dan dapat dijumpai di semua tempat di seluruh dunia. Gelombang ini juga membantu meminimalkan suhu ekstrim di permukaan bumi dengan mekanisme mendistribusikan air dingin dari kutub dan pada waktu bersamaan air hangat akan bergerak ke arah yang dingin sehingga gerakan gelombang ini berperan dalam menjaga kestabilan suhu lingkungan. Nah, untuk karakteristik wilayah dalam penentuan lokasi pengukuran gelombang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karakteristik wilayah untuk pantai dan lepas pantai, dan yang kedua adalah karakteristik wilayah untuk teluk dan tanjung. Nah, berikut adalah metode pengukuran gelombang. Ada dua cara, yaitu dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung ini adalah menggunakan papan berskala, bisa juga menggunakan meteran, dan juga wave rider atau wave recorder. Nah, untuk metode tidak langsung ini, itu menggunakan informasi yang direkam melalui citra satelit. Nah, berikut merupakan gambar ilustrasi dari pengukuran gelombang menggunakan wave recorder. Nah, selanjutnya ada penyajian data tinggi dan periode dari gelombang. Nah, di sini ada dua tabel. Yang kiri merupakan contoh grafik tinggi gelombang harian yang didapat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sementara yang kanan merupakan contoh dari grafik periode gelombang yang diukur pada tanggal 8 sampai 14 September 2015 di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, untuk sebelah kiri ini merupakan tabel tinggi dari gelombang, sementara yang sebelah kanan ini merupakan tabel periode dari gelombang. Nah, setelah kita mengolah data dari gelombang tadi, kemudian kita akan memasukkan angkanya ke dalam tabel kesesuaian perairan parameter gelombang. Nah, di sini satuannya merupakan meter, lalu nanti angkanya dimasukkan dan disesuaikan apakah sangat sesuai, kurang sesuai, ataupun tidak sesuai. Nah, untuk tabel ini kita dapatkan dari pedoman pemetaan RZWP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan. Next, ada pasang surut. Jadi pasang surut atau biasa disebut dengan pasut ini merupakan suatu gerakan vertikal atau naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Nah, gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi atau gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Nah, adapun kegunaan dari mengukur pasang surut dalam perencanaan, yang pertama itu adalah untuk melakukan rekayasa kelautan, berupa pelabuhan, bangunan penahan gelombang, jembatan laut, pemasangan pipa bawah laut, dan lain-lain. Yang kedua adalah untuk mempertimbangkan dalam membangun bangunan di pantai. Nah, dalam membangun bangunan di pantai atau seawall, perlu ditentukan lokasi batu pada tempat yang tidak terpengaruh oleh tinggi dari pasang surut itu sendiri. Dan yang terakhir, kegunaannya adalah untuk mempertimbangkan kawasan penangkapan ikan dan untuk olahraga bahari. Nah, jenis pasang surut ini itu berdasarkan periodenya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasang surut harian tunggal atau disebut dengan diurnal tide. Jadi dalam satu hari terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut dengan periode pasang surutnya itu eh, sebesar sekali-sekali. Nah, jenis ini biasanya ditemukan di perairan Selat Karimata. Lalu yang kedua ada pasang surut harian ganda, yaitu biasa disebut dengan semi-diurnal tide, di mana dalam satu hari itu terjadi 2 kali air pasang dan 2 kali air surut dengan tinggi yang hampir sama dan jenis pasang surut yang berurutan dan teratur.
Nah, jenis ini biasanya ditemui di Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. Nah, yang ketiga ada pasang surut campuran condong ke harian tunggal atau biasa disebut dengan mixed tide prevailing diurnal tide. Jadi di tipe yang ini itu dalam satu hari itu terjadi satu kali air pasang dan satu kali air surut. Tetapi kadang-kadang untuk sementara waktu terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut. Jadi dalam jenis yang ini itu tidak menentu. Nah, biasanya jenis ini tuh didapatkan di Selat Kalimantan atau di pantai utara Jawa Barat. Nah, untuk jenis pasang surut yang terakhir, keempat, itu ada pasang surut campuran condong ke harian ganda atau biasa disebut dengan mixed tide prevailing semi-diurnal tide. Nah, untuk tipe ini dalam satu hari itu terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut, tetapi tinggi dan periodenya itu berbeda-beda. Nah, untuk jenis dari pasang surut ini biasa didapatkan di perairan Indonesia bagian timur. Nah, berikut merupakan metode pengambilan dari data pasang surut atau pasut. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung ini akan dilakukan pengukuran pasut pada lokasi secara langsung menggunakan papan berskala, meteran, serta tide gauge otomatik atau tide recorder. Nah, sementara untuk metode tidak langsung itu pengukuran gelombangnya didapatkan melalui perekaman dari citra satelit atau biasa disebut dengan satelit altimetry. Nah, berikut di sebelah kanan ini ada gambar dari ilustrasi metode pengambilan data pasang surut yang menggunakan tide gauge, kemudian ada water pass dan juga ada benchmarknya. Nah, ada sedikit penjelasan yaitu pasang surut ini diukur dengan menggunakan peralatan papan berskala atau tide recorder selama 7 hari 7 malam dan saat pengukuran ini harus dikaitkan dengan benchmark terdekat agar tidak bergeser seperti itu. Next, ada metode pengolahan data dari pasang surut. Nah, untuk mengolah data dari pasang surut ini ada tiga metode, yaitu yang pertama ada graphic plot, yang kedua ada least square, dan yang ketiga ada analisa harmonik pasut. Nah, untuk graphic plot ini tujuannya adalah untuk mengetahui tinggi elevasi permukaan air atau pasut terhadap waktu atau selama waktu pengukuran. Nah, untuk least square ini adalah verifikasi hasil data pasang surut dengan peramalan menggunakan metode least square. Nanti hasilnya, jika hasilnya hampir sama, maka akan mengambil data lapangan yang dapat dikatakan paling akurat. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah analisa harmonik pasut, di mana nantinya akan dilakukan dengan menggunakan metode Admiralty yang bertujuan untuk mengetahui komponen pasang surut atau paras laut rata-rata atau biasa disebut dengan mean sea level. Nah, eh, ada 9 fase, eh, ada 9 komponen utama dalam pasang surut yaitu M2, S2, N2, K1, O1, M4, MS4, K2, dan P1. Next ada suhu. Nah, analisis suhu permukaan laut ini dapat dilakukan dengan cara mengkoreksi data suhu permukaan laut dari hasil pengolahan citra satelit dengan menggunakan data hasil pengukuran di lapangan. Nah, seperti yang tertera pada layar, di sebelah kanan merupakan peta dari suhu permukaan laut RZWP3K di Provinsi Jawa Timur. Jadi, suhu diinterpretasi dengan citra satelit MODIS dan dilakukan ground check dengan termometer pada titik lokasi yang ditentukan berdasarkan interpretasi citra satelit. Lalu, suhu yang telah diperoleh dari hasil interpretasi citra ini akan digambarkan dalam peta suhu berskala 1:250.000 dan digambar dalam bentuk kontur isoline dengan interval per 1 derajat Celcius. Nah, berikut merupakan tabel kesesuaian perairan parameter suhu. Jadi setelah kita mendapatkan data dari citra satelit sebelumnya, kemudian kita akan memasukkan angka tersebut ke dalam tabel kesesuaian perairan parameter suhu ini dan dapat disesuaikan apakah eh, kebutuhannya itu sesuai, kurang sesuai, atau tidak sesuai. Dan untuk satuannya adalah derajat Celcius. Dan untuk tabel ini kita dapatkan dari Pedoman Pemetaan RZWP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan. Next ada kecerahan. Kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan,
Pada perairan, alami kecerahan itu sangat penting karena erat kaitannya dengan aktivitas dari fotosintesis. Nah, kecerahan ini merupakan faktor penting dalam fotosintesis dan produksi primer dalam suatu perairan. Nah, suatu perairan itu umumnya optimalnya memiliki kecerahan yang berkisar antara 1 sampai 2 meter, dan sedangkan untuk kecerahan yang maksimal itu berkisar antara 100 sampai 200 meter. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat kecerahan seperti padatan tersuspensi, kemudian waktu pengukuran, kemudian kedalaman, dan juga bisa dari intensitas cahaya matahari saat pengukuran. Next, ada metode pengambilan dari data kecerahan. Nah, untuk mengambil data kecerahan ini, kita menggunakan Setchides. Jadi, kecerahan air laut ini dapat diukur menggunakan Setchides, dan secara teori, warna hitam pada Setchides ini akan menyerap cahaya, sedangkan warna putih pada Setchides ini akan memantulkan cahaya. Nah, hal ini yang menyebabkan kepingan dari Setchides ini akan eh, berwarna hitam ini akan cepat tidak terlihat jika dibandingkan dengan yang berwarna putih. Untuk gambar dari Setchides bisa dilihat di layar pada sebelah kanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan perairan sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menilai kondisi suatu perairan sebagai lingkungan tempat hidup. Nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisme air laut pada umumnya berkisar antara 7 sampai 8,5. Untuk pengolahan data pH diukur dengan menggunakan water checker dan dianalisis di laboratorium. Kemudian peta pH nantinya digambar dalam bentuk kontur isolin dengan interval per 0,5. Untuk gambar water checker bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Next. Kemudian salinitas. Salinitas adalah banyak sedikitnya kadar garam yang terdapat dalam 1 liter air laut. Rata-rata kadar garam air laut 34,5%, artinya tiap 1 liter air laut mengandung garam 34,5 gram. Kadar garam normal umumnya yaitu 35%. Untuk pengukuran salinitas diukur dengan menggunakan water checker sama seperti pengukuran pH dan dianalisis di laboratorium. Peta salinitas digambar dalam bentuk kontur isolin. Next. Oke, kemudian oksigen terlarut. Oksigen terlarut dalam laut dimanfaatkan oleh organisme perairan untuk respirasi dan penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme. Sumber utama oksigen dalam air laut adalah udara melalui proses difusi dan dari proses fotosintesis fitoplankton. Oksigen terlarut dapat dianalisis atau ditentukan dengan dua macam cara, yaitu metode titrasi dan metode elektrokimia. Metode titrasi dengan cara Winkler secara umum banyak digunakan menggunakan titrasi iodometri. Kemudian metode elektrokimia merupakan cara langsung untuk menentukan oksigen terlarut dengan alat DO-meter. Prinsip kerjanya adalah menggunakan probe oksigen yang terdiri dari katoda dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Kegunaan data DO dalam perencanaan yaitu menentukan tingkat kualitas air yang akan berpengaruh terhadap ekosistem laut dan dapat menentukan jenis budidaya ikan laut sesuai dengan kadar dissolved oksigen yang ada sehingga produksi ikan memiliki kualitas yang baik dan dengan kuantitas yang optimal. Next. Kemudian kita masuk ke studi kasus dari submateri oseanografi dengan judul Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Budidaya Ikan Bubara pada keramba jaring apung di perairan Teluk Ambon Dalam. Next. Oke, kesesuaian lahan ini mengukur dan mengkaji sejumlah parameter biofisik serta kimia yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha budidaya ikan di keramba jaring apung. Analisis kesesuaian lahan yang akan dijadikan lokasi budidaya ikan dengan KJA dilakukan dengan penyusunan matriks kesesuaian lahan berdasarkan sistem pembobotan parameter. Seperti yang bisa dilihat pada
Kolom pertama, parameter tersebut terdiri dari kecepatan arus, kedalaman air muatan tersuspensi, gelombang, dissolved oksigen, kecerahan, suhu, salinitas, pH, nitrat, amonia, dan fosfat. Kesesuaian parameter budidaya di keramba jaring apung terbagi dalam 3 tingkatan pada tiap parameternya, yaitu sesuai dengan kode S1, cukup sesuai dengan kode S2, dan tidak sesuai dengan kode N atau S3, seperti yang bisa dilihat pada tabel. Next. Kemudian kita masuk ke penilaian masing-masing parameter analisis kesesuaian lahan. Yang pertama, kedalaman. Kedalaman air di perairan TAD menunjukkan adanya variasi tingkat kedalaman air, yaitu 16 meter hingga 40 meter, dengan rata-rata 26,6 meter. Nah, dari data ini, kisaran nilai kedalaman pada keseluruhan musim berada pada nilai cukup layak. Kemudian yang kedua, kecepatan arus. Kecepatan arus yang diperoleh pada musim barat, yaitu bulan Desember sampai Februari, berkisar 6,2 sampai 12,29 cm per detik. Musim peralihan 1, yaitu bulan Maret sampai Mei, berkisar 16,3 sampai 11,2 cm per detik. Musim timur berkisar di 5,83 sampai 11,3 cm per detik, dan pada musim peralihan 2 berkisar di antara 6,43 sampai 11,29 cm per detik. Dari data ini, kisaran kecepatan arus pada keseluruhan musim berada pada nilai cukup layak. Kemudian parameter yang ketiga yaitu kecerahan. Pada musim barat, kecerahan air berkisar antara 6 sampai 9 meter. Pada musim peralihan 1 berkisar antara 5 sampai 7 meter. Pada musim timur, kecerahan air tergolong rendah yaitu berkisar antara 2 sampai 6 meter. Dan pada musim peralihan 2, kecerahan air berkisar antara 5 sampai 7 meter. Dari data ini, kisaran nilai kecerahan pada keseluruhan musim berada pada nilai layak. Next. Kemudian parameter yang keempat yaitu muatan tersuspensi. Muatan tersuspensi pada musim barat berkisar antara 11,8 sampai 32,3 mg per liter. Musim peralihan 1 berkisar antara 11,5 sampai 33,5 mg per liter. Pada musim timur berkisar antara 20 sampai 31,7, dan pada musim peralihan 2 nilai muatan tersuspensi berkisar antara 15 sampai 32,5. Dari data ini, kisaran nilai muatan tersuspensi pada keseluruhan musim dinilai cukup layak. Oke, kemudian gelombang. Tinggi gelombang yang terjadi tiap musim di perairan TAD berkisar antara 0,1 sampai 0,3 meter. Perolehan tinggi gelombang pada keseluruhan musim dinilai layak untuk melakukan usaha budidaya ikan bubara. Kemudian suhu. Suhu pada musim barat berkisar antara 28,5 sampai 30,5 derajat Celcius. Musim peralihan 1 berkisar antara 27,6 sampai 28,3 derajat Celcius. Musim timur dengan kisaran suhu air 27,10 derajat Celcius sampai 28,3 derajat Celcius. Dan suhu air pada musim peralihan 2 berkisar antara 27,5 sampai 29,1 derajat Celcius. Nah, dari data ini kisaran nilai suhu pada keseluruhan musim dinilai cukup layak. Next. Kemudian salinitas. Nilai salinitas perairan TAD pada musim barat berkisar antara 29,3 sampai 33,4. Sampai 8,1.
dan pada musim peralihan 2 berkisar antara 6,7 sampai 8,2. Dari data ini, kisaran nilai pH air pada keseluruhan musim dinilai layak. Kemudian oksigen terlarut. Nilai DO pada musim barat berkisar antara 5,6 sampai 6,7 mg per liter. Pada musim peralihan 1 berkisar antara 6,2 sampai 6,8. Pada musim timur nilai DO perairan berkisar antara 5,0 sampai 7. Dan pada periode musim peralihan 2 nilai DO berkisar antara 5,7 sampai 6,8. Dari data ini, kisaran nilai oksigen terlarut pada keseluruhan musim dinilai layak. Next. Parameter berikutnya yaitu nitrat. Hasil pengukuran kadar nitrat di perairan TAD menunjukkan kadar NO3 pada musim barat berkisar antara 0,206 sampai 0,370 mg per liter. Pada musim peralihan berkisar antara 0,209 sampai 0,370 mg per liter. Sementara pada musim timur berkisar antara 0,266 sampai 0,605 mg per liter, dan pada musim peralihan 2 nilai NO3 berkisar antara 0,220 sampai 0,304 mg per liter. Nah, dari data ini kisaran nilai nitrat pada keseluruhan musim dinilai cukup layak. Kemudian fosfat. Kadar PO4 pada musim barat berkisar antara 0,077 sampai 0,178 mg per liter. Pada musim peralihan 1 berkisar antara 0,076 sampai 0,221. Pada musim timur berkisar antara 0,094 sampai 0,234. Dan kadar PO4 pada musim peralihan 2 berkisar antara 0,121 sampai 0,178. Dari data ini, kisaran nilai fosfat pada keseluruhan musim berada pada nilai cukup layak. Kemudian amoniak. Kandungan amoniak pada perairan TAD di setiap musim barat berkisar antara 0,206 sampai 0,370 mg per liter. Pada musim peralihan 1 adalah 0,209 sampai 0,371. Pada musim timur berkisar antara 0,266 sampai 0,605. Dan di musim peralihan 2 berkisar antara 0,220 sampai 0,304 mg per liter. Dari data ini, kisaran nilai amoniak pada keseluruhan musim berada pada nilai cukup layak. Next. Kemudian kita masuk ke analisis kesesuaian lahan untuk budidaya ikan bubara dengan sistem KJA pada perairan TAD menggunakan SIG. Analisa kesesuaian lahan dilakukan dengan menyusun matriks kesesuaian dalam menilai kelayakan sebagai dasar pemberian skor pada parameter pembatas kegiatan budidaya laut. Parameter pembatas itu mengandung kriteria yang berfungsi menentukan kelas kesesuaian. Hasil pengukuran dari tiap parameter dinilai sesuai kebutuhan dari kelas budidaya dengan kelas sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Kriteria penilaian merupakan hasil evaluasi dari pembobotan masing-masing pengukuran parameter. Next. Nah, sesuai hasil scoring atau penilaian kesesuaian parameter, lingkungan dengan matriks kesesuaian perairan TAD pada setiap musim berada pada kelas sangat sesuai dan sesuai untuk budidaya ikan bubara menggunakan sistem KJA. Kelas kesesuaian ini memiliki pembatas yang perlu mendapat perhatian, yaitu kedalaman perairan, kecepatan arus, muatan tersuspensi, serta konsentrasi kadar fosfat dan nitrat. Berdasarkan hasil scoring dan pembobotan data parameter kualitas air untuk kegiatan budidaya ikan bubara dengan sistem KJA, ditemukan pada perairan TAD, tingkat kesesuaian lahan terbagi atas dua kelas, yaitu kelas sangat sesuai dengan kode S1 pada musim barat dengan luas lahan 1046,3 hektar, musim peralihan 1 dengan luas lahan 1055,27 hektar, musim timur dengan luas lahan 1069,67 hektar, dan musim peralihan 2 dengan luas lahan 1113,32 hektar. Selain itu, kelas sesuai
dengan kode S2 ditemukan pada musim barat dengan luas 65,68 hektar, pada musim peralihan dengan luas lahan 57,44 hektar, pada musim timur dengan luas lahan 44,15 hektar, dan pada musim peralihan 2 dengan luas lahan sekitar 2,26 hektar. Dengan demikian, luas lahan perairan TAD telah sesuai untuk usaha budidaya ikan di musim peralihan 2 tergolong kecil. Next. Jadi dapat disimpulkan, kisaran nilai parameter fisik dan kimia di perairan TAD tergolong cukup layak dan layak untuk pertumbuhan ikan bubara yang dibudidayakan dengan sistem keramba jaring apung. Kemudian, pemanfaatan lahan budidaya dengan kategori sangat sesuai memiliki luasan 1046,3 hektar sampai 1113,32 hektar. Sedangkan kategori sesuai berkisar antara 2,25 sampai 65,68 hektar. Penempatan KJA pada setiap musim berkisar antara 1.667 sampai 1.673 uni KJA. Daya dukung lahan kelas sesuai lebih besar dibandingkan daya dukung lahan dengan kelas kategori cukup sesuai. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait geomorfologi. Next. Geomorfologi itu apa sih? Geomorfologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi. Jadi, geomorfologi laut merupakan ilmu yang mempelajari bentuk muka bumi dari dasar laut. Next. Nah, jenis data geomorfologi itu ada 4. Yang pertama, dinamika pesisir, tipologi pantai, sedimen dasar laut, dan batimetri yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, dinamika pesisir. Dinamika pesisir yaitu perubahan ruang dan waktu daerah pesisir yang disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, menurut Sunarto, faktor penyebab terjadinya dinamika pesisir itu ada 7. Yang pertama, faktor astrodinamik. Faktor astrodinamik ini faktor yang dipengaruhi oleh kedudukan bulan dan matahari. Kedudukan bulan berpengaruh terhadap pasang surut air laut, sedangkan kedudukan matahari akan berpengaruh terhadap perubahan musim, gerakan angin, kondisi kelembapan, suhu, dan gerakan arus laut. Yang kedua, faktor aerodinamik. Faktor aerodinamik ini disebabkan oleh gerakan angin yang menyebabkan terjadinya gelombang atau ombak. Nah, selain itu, faktor ini juga menyebabkan dinamika pesisir berupa proses erosi oleh angin pada pesisir yang memiliki material yang halus atau deflasi. Next. Yang ketiga adalah faktor hidrodinamik. Nah, faktor hidrodinamik ini terjadi akibat gerakan air laut, seperti gelombang, arus laut, dan pasang surut. Yang keempat ada faktor morfodinamik, yang disebabkan oleh peristiwa erosi dan sedimentasi, oleh aliran sungai dan berinteraksi dengan pesisir. Yang kelima ada faktor ekodinamik. Faktor ekodinamik disebabkan oleh perkembangan ekosistem, rusaknya ekosistem, hilangnya suatu ekosistem, dan munculnya suatu ekosistem baru akibat adanya perubahan lingkungan. Next. Yang keenam ada faktor endodinamik. Faktor endodinamik ini disebabkan oleh proses endogenetik seperti patahan, lipatan, dan vulkanisme. Dinamika endogenik ini dapat berlangsung sangat pelan dalam waktu yang sangat lama, sehingga dinamika ini seringkali ditemukan berlangsung secara bersamaan dengan faktor yang lainnya. Yang terakhir adalah faktor antropodinamik. Faktor antropodinamik ini disebabkan oleh campur tangan manusia atau man-made yang sangat berpengaruh dan dapat berlangsung sangat cepat. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait tipologi pantai. Nah, secara umum tipologi pantai atau kawasan pesisir terbagi menjadi 2 berdasarkan proses pembentukannya, yaitu pantai primer atau primary coast dan pantai sekunder atau secondary coast. Next. Yang pertama adalah pantai primer. Pantai primer itu adalah pantai yang bentukannya dipengaruhi oleh proses dari daratan. Nah, itu ada 4. Yang pertama, tipologi land erosion coast, yang merupakan pesisir yang bentuk dan perkembangannya ini dipengaruhi oleh erosi pada lahan bawah daratan, serta dipengaruhi oleh terjadinya inundasi dari laut. Nah, proses yang dominannya tapi erosi. Nah, proses ini membentuk pantai menjadi teluk-teluk dan mengakibatkan garis pantai menjadi berbeda-beda. Nah, itu visualisasinya ada di gambar sebelah kiri. Yang kedua adalah tipologi volcanic coast.
Nah, ini merupakan tipe pesisir yang terbentuk sebagai akibat proses gunung api. Berupa pesisir yang ada aliran lava, ada batuan beku maupun material-material piroklastis seperti abu yang diakibatkan pada saat erupsi dan meletusnya gunung api. Nah, itu visualisasinya ada di gambar sebelah kanan. Next. Yang ketiga, masih di pantai primer, yaitu tipologi structurally shaped coast. Nah, ini merupakan pesisir yang diakibatkan oleh adanya patahan atau lipatan yang dicirikan adanya bentuk-bentuk pada dinding cliff-nya. Itu ada di gambar sebelah kiri, itu pantai struktural. Terus yang terakhir dari pantai primer adalah tipologi subaerial deposition coast. Nah, ini merupakan tipe pesisir yang bentuknya dipengaruhi oleh material-material daratan seperti sedimen, faktor angin, atau adanya longsor tebing ke arah laut. Visualisasinya ada di gambar sebelah kanan. Next. Selanjutnya kita masuk ke pantai sekunder. Nah, kalau tadi karena daratan, kalau pantai sekunder ini terbentuk akibat proses-proses yang berasal dari laut, termasuk karena aktivitas organisme yang ada di laut. Ya, ini ada 3 jenis. Yang pertama, marine deposition coast, merupakan pesisir yang dibentuk oleh proses deposisi material atau adanya sedimentasi laut, seperti barrier beaches dan barrier spits atau penghalang pantai. Tuh, visualisasinya ada di gambar sebelah kiri. Yang kedua ada wave erosion coast. Nah, ini merupakan pesisir yang terbentuk karena aktivitas gelombang besar yang dapat mempengaruhi bentuk garis pantai, baik lurus atau garis pantainya yang tidak teratur. Next. Yang terakhir dari pantai sekunder adalah coast built by organism. Nah, ini merupakan pesisir yang terbentuk karena dipengaruhi oleh aktivitas hewan maupun tumbuhan. Berikut adalah visualisasinya. Next. Yang ketiga dari geomorfologi adalah sedimen dasar laut. Nah, sedimen dasar laut adalah bahan utama pembentuk morfologi pada pesisir yang berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan yang dapat berlangsung secara fisik, kimiawi, atau biologis. Nah, berubahnya morfologi pesisir ini diakibatkan oleh perpindahan sedimen yang berlangsung melalui mekanisme erosi, pengangkutan, dan pengendapatan atau deposisi. Next. Nah, sedimen dasar laut ini ada 4 jenis. Yang pertama, sedimen lithogenous. Ini terdiri dari mineral silikat primer yang berasal dari penghancuran akibat kondisi fisik atau proses pemanasan dan pendinginan secara bergantian dan kontinu, serta dari letusan gunung api. Next. Nah, selanjutnya ada sedimen biogenus, terbentuk dari sisa tulang yang tidak dapat dipecahkan atau terdiri dari kerangka organisme. Berdasarkan jenis organisme asal serta macam bahan yang dikandung organisme, maka jenis sedimen ini itu terbagi atas beberapa. Yaitu yang pertama, tipe sedimen yang mengandung kalsium terbagi atas Globigerina oz dan Pteropod oz. Globigerina oz, salah satu organisme bersel tunggal, dikenal sebagai foraminifera, kulitnya mengandung kalsium karbonat, kokolit yang biasa dikenal sebagai calcite, dan Theropod oz, golongan moluska yang bersifat sebagai plankton. Tubuh mereka memiliki kulit yang mengandung zat kapur kalsium karbonat yang dapat dihancurkan. Next. Selanjutnya ada sedimen biogenos. Tipe sedimen yang mengandung silika ini terbagi atas diatom oz, radiolarian oz, dan tanah liat merah oz. Yang pertama, diatom oz adalah golongan tumbuhan bersel satu dengan kulit mengandung silika. Yang kedua, radiolarian oz adalah golongan protozoa bersel satu. Sedangkan tanah liat merah oz mengandung silika yang tinggi. Berikut beberapa gambarnya dari Globigernia, Theropods, Foraminifera, dan diatom. Next. Yang terakhir ada sedimen hidrogenous, yaitu terbentuk dari hasil reaksi kimia dalam air laut, sebagai contoh nodul mangan, bongkahan mangan, nodul mangan atau bongkahan mangan dari endapan lapisan oksidasi hidroksida besi dan mangan. Next. Selanjutnya ada sedimen cosmogenous, tersusun
dari partikel-partikel yang berasal dari objek luar angkasa yang jatuh ke bumi. Objek-objek tersebut berukuran besar sehingga mampu bertahan terhadap gesekan atmosfer. Objek tersebut umumnya dikenal dengan sebutan meteorit, seperti gambar. Next. Nah, perhitungan sedimen permukaan dilakukan berdasarkan proporsi kandungan ukuran partikel kerikil, pasir, dan lumpur dapat digolongkan menurut diagram Shepard yang ada seperti gambar di bawah ini, yaitu diagram Shepard yang digunakan untuk melakukan perhitungan sedimen. Next. Nah, selanjutnya pembahasannya baterimetri. Data baterimetri biasanya didapatkan dengan menggunakan sonar akustik. Di Indonesia sendiri, tata cara pengukuran menggunakan perum gamma untuk menghasilkan peta baterimetri diatur pada SNI 8283 tahun 2016. Echo sounder atau perum gamma adalah alat navigasi elektronik yang bekerja dengan menggunakan sistem gamma yang dipasang pada dasar laut yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan, dan untuk mengetahui gerombolan ikan yang berada di bawah kapal secara vertikal. Next. Nah, ini contohnya. Yang pertama ada multi-beam echo sounder yang memiliki jumlah pancaran beam yang dipancarkan lebih dari satu. Sedangkan yang bawah, single beam echo sounder mengukur kedalaman air laut dengan menggunakan pancaran tunggal. Next. Nah, ini adalah pengambilan data baterimetri. Echo sounder dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman air dengan cara yang pertama memancarkan sinyal denyut bumi atau sound pulse ke dalam air. Selanjutnya, sinyal dikirim dan diterima kembali oleh transducer yang biasanya terletak di lambung kapal dipasang secara tegak lurus dengan permukaan air. Selanjutnya, hasil akan ditampilkan di monitor echo sounder yang berada di kokpit kapal. Dan yang terakhir, selang waktu antara pengiriman dan kedatangan sinyal denyut dicatat kemudian digunakan untuk menentukan kedalaman berdasarkan kecepatan rambat bunyi dan dalam air. Akurasi dari echo sounder dalam mendeteksi objek bawah air ini ditentukan antara lain oleh daya atau kekuatan sinyal yang dipancarkan. Semakin besar daya yang dimiliki echo sounder, semakin besar kedalaman yang dapat dicapai. Dan semakin besar daya yang dipancarkan, maka semakin mudah untuk membedakan sinyal gema yang berasal dari objek seperti ikan dengan sinyal gema yang berasal dari dasar laut. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang berjudul analisis potensi geowisata berdasarkan tipologi pesisir di wilayah kecamatan di wilayah kepesisiran kota ini. Next. Nah, wilayah kepesisiran kota Ende ini merupakan wilayah yang padat pemukiman infrastruktur dan merupakan kawasan perkotaan, pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan perdagangan dengan rencana pengembangan kepariwisataan dan kepesisiran. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi geowisata yang ada di sini, pengelolaan wilayah kepesisiran kota Ende dengan konsep geowisata sesuai dengan karakteristik bentuk lahan berupa tipologi pesisir, memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat dan pemerintah daerah, nilai berkelanjutan bagi sumber daya alam, dan lahan fisik pesisir. Next. Nah, hasil dari penelitian ini, wilayah pesisiran kota Ende ini terdiri atas tipologi pesisir yang berbeda-beda. Yang pertama, marine deposition coast, volcanic coast, wave erosion coast, subareal deposition coast, dan anthropogenic coast. Pada wilayah pesisir terdapat kombinasi 2 atau 3 wilayah pesisir. Setiap tipologi pesisir memiliki penampakan fisik pesisir yang khas dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek geowisata atau geoturisme yang berbeda-beda. Next. Nah, ini contoh potret-potretnya. Yang pertama pesisir Dau dengan tipologi pesisir marine deposition coast. Yang kedua pesisir Ende dengan tipologi marine deposition coast dan anthropogenic coast. Selanjutnya ada pesisir Aru Barat dan dengan tipologi pesisir wave coast, erosion coast. Selanjutnya ada pesisir Mbau dengan tipologi pesisir subareal deposition coast. Dan yang terakhir ada pesisir Tanjung dengan tipologi pesisir volcanic coast. Next. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah, dari tipologi-tipologi tadi, yang pertama tipologi
geowisata yang dikembangkan pada Marine Deposition Coast adalah wisata panorama alam pantai, wahana bermain air dan pasir, wisata perahu, dayung, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tipologi pesisir Marine Deposition Coast dan Anthropogenic Coast adalah wisata panorama alam pantai dengan potensi kuliner, wahana bermain, wisata dayung, dan wisata pemancingan ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang pesisir Wave Erosion Coast memiliki potensi geowisata yang dikembangkan ke panorama alam, wisata bermain air, dan pemancingan ikan. Yang keempat, pesisir subareal Deposition Coast dengan potensi geowisata yang dapat dikembangkan adalah panorama alam, bermain, dan pemancingan ikan. Sedangkan yang terakhir, Volcanic Coast dengan potensi geowisata dikembangkan adalah wisata panorama alam dan wilayah penangkapan ikan. Next. Nah, pengelolaan pesisir dengan konsep geowisata atau geoturism sangat tepat diterapkan di wilayah besaran ND dengan bentuk lahan dan tipologi pesisir beragam. Pengelolaan pesisir yang berkonsep geowisata atau geoturism mendukung kelestarian sumber daya alam pesisir. Pengembangan geowisata atau geoturism perlu adanya kerjasama antar pemerintah, stakeholder, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan geowisata atau geoturism. Next. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai oceanografi dan geomorfologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.